Baru juga 3 kali kita stand up. Sudah ada yang minta tanda tangan. Maksudku saya, kau perhalus, kasihan cara kau menyindir. Dia tidak tahu kita berjuang ini, kita lagi berjuang supaya bagaimana? Kita gajian juga di YouTube, kayak YouTuber-YouTuber yang lain. Iya. Keras kehidupan di Jakarta. 7 kali lebih keras daripada kita punya rahang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julhan Sifadi. Saya asli Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Muna itu sebuah pulau. Nama saya kadang-kadang berubah sesuai dengan masa dan kondisi topografi tanah. Sama seperti jagung. Jadi jagung masih bayinya kalau dalam suku Muna disebut pasele. Kalau sudah hijau disebut moguri. Direbus dengan kulitnya disebut kampirodo. Direbus tanpa kulit disebut dengan kantinivua. Ditumbuk namanya katumbu. Ditumbuk campur gula namanya katumbu gola. Kalau sudah tua namanya kakuni. Biji tua direbus namanya kambuse. Direbus pakai air namanya kambuseng kapusu. Tanpa air namanya kambuseng kogoga. Ditanam di musim timur namanya kalangkari. Ditanam di musim barat namanya bara. Masih mau kau belajar bahasa Muna? Jadi saya ini kadang-kadang iri dengan daerah lain. Seperti di Jawa, Sumatera, ya, Kalimantan, Jayapura. Jadi satu Indonesia itu sudah ditahu. Baik dari orang-orangnya, karakter orang-orangnya maupun daerahnya. Jadi kalau ditanya asli kampungnya, "Hei Togar, kampungmu di mana?" Dia tinggal jawab, "Medan." Semua orang sudah tahu, Medan itu di Sumatera. Persoalan Sumatera mana, yang penting orang sudah tahu Medan itu Sumatera. Pariem, kampungmu di mana? Tinggal dia jawab, Lamongan. Semua orang sudah tahu, itu di Jawa. Jadi sama halnya giliran si Kokom ditanya, "Di mana kampungmu?" Dia tinggal jawab, "Di Bandung." Pasti langsung dibilang, "Oh, Jawa juga." Padahal kalau warga Bandung, Jakarta atau Banten itu rata-rata tidak mau dibilang itu Jawa. Ya pokoknya beda, semacam beda pulau begitu. Giliran kita ini kasihan yang dari Muna, harus kita kasih penjelasan bagaimana? Harus kita kasih penjelasan detail. Sangat lengkap begitu. Kita sebutkan dulu pulaunya. Ini Pulau Sulawesi. Di bawah Sulawesi ini kalau kakinya lurus ini Sulawesi Selatan. Ibu kotanya Makassar. Naik ke atas namanya Sulawesi Barat. Ibu kotanya Mamuju. Naik ke tengah-tengah sedikit geser ke kanan Sulawesi Tengah. Ibu kotanya Palu. Naik ke atas namanya Sulawesi Utara. Ibu kotanya Manado. Di ujung-ujung sedikit itu namanya Gorontalo. Nah, turun yang serong sedikit kakinya itu namanya Sulawesi Tenggara. Jadi harus kita jelaskan, kita rinci semuanya. Kadang-kadang ada yang minta sampai gambarkan petanya. Sampai minta digambarkan juga orangnya. Baru mereka, "Oh, iya. Sambil buka Google Map. Ketik Pulau Muna. Terus dia zoom. Belum mengerti juga itu. Belum mengerti. Jadi apa ya? Macam harus kita beri penjelasan tambahan. Tapi ada juga yang level IPS geografinya itu nilainya 8. Dia bisa langsung menebak setelah mendengar dialek.
Jadi semacam saya, kalau saya sering bertemu dengan teman-teman di Jakarta itu, mereka bisa langsung menebak. Dan saya pastikan mereka IPS-nya itu 8. Saya lagi berbicara dengan mereka di tengah-tengah itu, tengah-tengah forum atau dalam kondisi pertemuan apa, berbicara panjang. Setelah itu, langsung tebak saya, berbisik. Dari Sumatera ya. Apa ya? Saya merasa semacam ingin jadi Mike Tyson gitu. Pas mau melayangkan jab-jab pendek itu, melayangkan jab-jab pendek bagaimana? Waktu bel itu langsung habis. Emosi. Ujian geografinya kebanyakan menyontek. Apa ya? Saya pikir ini ada yang salah pada tatanan geografi Indonesia. Sehingga Pulau Muna ini susah diidentifikasi, baik dari sisi manusianya maupun tata letak wilayahnya. Padahal, tahun 1970-an, transmigrasi dari Jawa, Bali, sudah masuk di Muna. Artinya, ada proses transfer informasi lintas wilayah antar pulau di sana. Dalam ilmu marketing, harusnya mereka-mereka yang transmigran ini bisa menjadi brand ambassador untuk orang Muna di tanah Jawa maupun Bali. Jadi mereka bisa menceritakan Pulau Muna itu di mana dan bagaimana. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Padahal pasca program transmigrasi zaman Orde Baru itu, kampung-kampung Jawa dan Bali itu terbentuk itu di Muna banyak sekali. Tapi kenapa begitu ketika kita ini orang Muna mau keluar di Jawa itu dan Bali, tidak dikenali, susah diidentifikasi. Apa? Tidak terkenal, begitu. Jadi setelah saya teliti, ternyata warga transmigran di Muna ini, ketika mereka masuk ke Muna, sudah tidak ada yang pulang di kampungnya. Sudah tidak ada yang pulang di Jawa. Sudah tidak ada yang pulang di Bali juga. Jadi, bagaimana mereka mau bisa bercerita? Ada informasi terputus di sini. Tapi, pas mereka sukses di Muna, baru mereka pulang. Semacam pulang kampung, mudik lebaran begitu. Sampai di kampung mereka, pulang kampung, ketuk pintu. Assalamualaikum. Semacam ketuk pintu. Assalamualaikum. Ina, saya Parjono. Karena ini sudah terjadi transfer budaya. Ina, saya Parjono. Ya, buka pintu. Buka pintu. Jadi, keluarga menyambut, berpelukan begitu ya. Sebagaimana layaknya orang yang lama tidak jumpa. Berpelukan, terus semacam ada sedih-sedihnya begitu. Air mata mulai menetes. Dan terbawa keharuan dalam suasana itu, lama tak berjumpa. Setelah berpelukan, persilakan duduk, baru ditanya. Ditebak juga. Dari Sumatera ya? Jadi, dia langsung semacam ingin jadi Tyson juga. Mau kasih jab-jab kiri kanan gitu.
Jadi, tapi kami ini sangat bersyukur sekali karena berkat program transmigrasi ini, orang Muna mulai mengenal beras. Jadi, ternyata itu makanan enak. Jadi, karena apa ya? Kita terbiasa dengan kerasnya kambuse, itu jagung yang direbus dengan batu kapur 3 kali rebusan itu. Jadi ketika kita bertemu dengan beras, nasi, kita merasa apa ya? Itu semacam makanan enak. Yang luar biasa. Jadi setiap habis makan itu kambuse, saya selalu langsung minta adik saya ke warung. Saya bilang, Dek, tolong kau belikan dulu ini, kakak ini makanan pencuci mulut. Bilang, mau jeruk atau pisang atau buah apa? Atau mangga? Saya bilang, seperti yang biasa itu yang dikasih orang Jawa depan rumah tetangga kemarin itu, yang biji beras itu direbus. Nasi. Oh. Iya. Adik saya langsung lari cepat di warung itu. Iya. Dan pastinya kami juga mulai mengenal ragam budaya, baik budaya Jawa, budaya Bali. Jadi ketika keluarga-keluarga Jawa ini menggelar acara Reok Ponorogo, ya kami orang Muna ya ikut datang menonton, ikut meramaikan juga, sedikit menari-nari, ikut kesurupan juga. Kesurupan. Iya, kesurupannya lupa kampungnya di mana. Langsung pakai bahasa Jawa begitu dia setelah kesurupan itu. Ya, mereka pun demikian. Sudah mengenal bahasa kami juga, sudah mengenal budaya kami. Jadi ketika ke pasar, mereka jual beras, sudah pakai bahasa Muna. Maimo megoli upai ini. Sambil dia makan-makan kambuse itu. Ya kami orang Muna juga, terbiasa lah. Jadi kami jawab pakai bahasa Jawa juga. Niki pinten bah. Sambil ngemil-ngemil nasi. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.